Halo Sobat Literasi, kali ini saya akan berbagi kisah inspiratif di masa sulit, yaitu kisah mendadak sales online. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar istilah sales online? Mungkin dalam pikiran kita, oh itu pekerjaan sangat sulit, harus pandai bicara, harus punya gadget yang canggih, harus pandai menguasai ilmu teknologi informasi, dan tentunya harus punya akun medsos, FB, IG, Twitter, dan semuanya harus dimiliki. Apakah memangnya harus begitu ya? Begini sobat, ada seorang ibu bekerja di bagian produksi loh ya, bukan marketing. Waktunya sebagian besar dihabiskan berkumpul dengan keluarganya. Tidak punya pengalaman jualan online sama sekali. Bahkan tidak punya akun medsos satupun. Yang dia miliki hanya WA dan SMS saja. Tetapi ibu ini mendadak menjadi sales online. Hebatnya, dalam waktu 3 hari saja mendapatkan omset jutaan rupiah. Nah, ibu ini namanya Esther Lian. Sekarang mungkin bisa saya hubungi dengan video call, sehingga bisa berbagi pengalaman dengan kita semua. Halo, Bu Esther. Halo juga, Pak. Sedang apa ini? Ada di rumah, Bapak. Bisa lihat wajah saya dan dengar suara saya ya? Ya, dengan sangat jelas. Begini Bu Esther, teman-teman kan ingin mendengar pengalaman Bu Esther. Saya sudah mendengar kisah Ibu Esther yang mendadak menjadi sales online. Bisa diceritakan bagaimana awalnya mula kisah itu bisa terjadi? Halo Ibu, bisa ceritakan kenapa itu awal mulanya kok bisa dia terjadi sales online? Ya, di perusahaan tempat saya bekerja, di Andi Offset, sebagaimana kita ketahui bersama, melanda seluruh dunia dan tidak ketinggalan pula negara kita tercinta Indonesia. Skop yang lebih kecil adalah di Andi Offset, di mana saya tempat bekerja, terkena dampaknya akan namanya satu istilah yaitu COVID-19. Oh begitu ya. Lalu awalnya apa yang ditawarkan kepada calon pembeli? Saya sebelumnya belum pernah sama sekali menjual buku. Saya mencoba. Pertama yang saya lakukan adalah menghubungi teman-teman saya. Pola pertama ada 12 orang yang saya hubungi per WA karena saya tidak mempunyai IG ataupun medsos yang lain. Dari 12 hanya satu yang memberikan tanggapan. Tetapi saya tetap bersemangat supaya membuahkan sebuah hasil yang berguna. Sebentar, satu dari 12 yang dihubungi? Ya Bapak. Nggak putus asa? Tidak, saya tambah semangat. Oh begitu ya. Bagaimana nanti kalau 100 yang merespon hanya satu? Apakah juga tetap semangat? Tetap Pak, harus tambah semangat. Ada kesempatan sedikit, sekecil apapun kita harus ambil. Nah, lalu itu kalau mensikapi yang menolak, gimana? Tiba-tiba menolak, cara penolakannya itu kan kadang menyakitkan, ketus begitu. Tidak pernah ditanggapi, langsung tutup telepon gitu. Bagaimana Ibu bisa tetap sabar? Kita tetap balas dengan senyum, dengan murah hati, dengan kata-kata yang baik, tetap berterima kasih. Dan suatu saat menjadi keyakinan saya di lain kesempatan akan mengambil keputusan untuk membeli buku-buku yang saya tawarkan. Wah hebat ya, sabar benar Ibu ini. Lalu bagaimana kalau mensikapi ada yang, Del saya mau Bu, mau beli. Bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Oh tentu senang sekali. Senang ya? Lalu apakah setelah dia beli, apakah hari berikutnya ditawari lagi? Saya akan mencoba menawarkan untuk buku-buku yang lain Pak, kategori lain. Contoh, saya pertama menawarkan buku cerita anak karena untuk anak-anaknya. Kemudian saya akan beralih ke buku-buku
Untuk pekerjaan Bapak yang saya hubungi, misalnya dia seorang dokter, maka buku-buku kesehatan yang akan saya tawarkan. Wah, hebat sekali Bu nih. Ada rencana untuk hari-hari berikut ini? Apakah tetap semangat untuk berjualan terus? Saya tetap jalankan, Pak. Nah, ini yang penting ini. Sekarang ada nggak saran buat teman-teman bagaimana untuk memulai berjualan seperti Ibu supaya berhasil dalam 3 hari langsung jutaan rupiah didapatkan? Langkah pertama adalah kita berkemauan keras. Jadi kita tidak pantang mundur, pantang menyerah, tetapi kita maju terus. Dengan kita menyapa, awalnya menanyakan kabar atau keadaan, dengan sapaan yang lainnya, mungkin sedang apa, bagaimana kita bisa mengetahui kondisinya. Kalau waktu sudah tepat, maka kita dengan mudah akan menyentuh hatinya dan menawarkan buku-buku, sehingga yang kita tawari mengambil satu keputusan untuk memesan dan membelinya. Nah, itu sobat-sobat literasi, kisah inspirasinya semoga menulari kepada sobat-sobat semua. Nah, sekarang saran saya terakhir buat Bu Esther. Meskipun sekarang bisa jualan tanpa punya akun sosial media apapun, mulailah membuat akun media sosial, karena di sana kita akan berkenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal, sehingga teman-teman kita tambah banyak dan omsetnya pun akan semakin bertumbuh banyak. Salam buat Ibu dan terima kasih sudah berbagi dengan kami. Salam.